Hari Pahlawan dan demokrasi itu memiliki hubungan yang erat. Bahwa semangat kita, semangat persatuan, kebersamaan. Semoga pengabdian para pahlawan mendapat balasan dari Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman pemilih, selamat datang kembali di podcast KPU Kabupaten Barito Timur. Bincang santai tapi bermakna. Senang sekali bisa menyapa teman pemilih semua. Saya Nurbaiti Putri yang akan menemani beberapa menit ke depan. Nah, pada hari ini kita memperingati Hari Pahlawan, yang dimana kita akan berbincang dengan tema Jejak Pahlawan Wariskan Demokrasi. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana semangat perjuangan para pahlawan bisa kita teruskan dalam menjaga demokrasi di Indonesia. Pastinya hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani dua narasumber spesial kita, yaitu Bapak Alen Ngepek dan Bapak Dr. Randos Haji Jahid Alkir. Selamat datang Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Bagus, baik. Baik. Sebelumnya terima kasih banyak sudah mau berhadir meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber di episode podcast kita pada hari ini Bapak. Oke, jadi teman pemilih, beliau ini merupakan tokoh masyarakat atau sesepuh yang ada di Kabupaten Barito Timur. Pastinya dua narasumber kita sudah banyak mengetahui seluk-beluk dari Barito Timur. Nah, sebelum kita berbicara tentang Hari Pahlawan Bapak, sebelum kita masuk tema, mungkin teman pemilih pasti mau tahu nih latar belakang maupun kiprah maupun kegiatan Bapak selama di Kabupaten Barito Timur. Dimulai dari Bapak Alen dulu, silahkan Bapak untuk latar belakang Bapak ataupun kegiatan Bapak bisa dijelaskan. Silahkan. Terima kasih, sungguh baik ini. Saya sebenarnya latar belakang saya adalah guru. Iya Bapak. Oleh karena itu kiprah di masyarakat dulu adalah di sekitar pendidikan. Iya. Jadi saya pernah waktu itu mendirikan SMA. Oh, SMA. Nah, yang dalam ya? Iya, SMA yang pertama di Barito Timur ini. Oh, yang pertama ya Pak ya. Iya. Kemudian saya juga pernah menjadi guru SD. Nah, pernah jadi guru SMP dan guru SMA. Nah, Sudah banyak kemudian pengalaman, Pak, ya. juga di masyarakat, saya pernah juga menjadi ketua organisasi. Jadi waktu itu nggak pensi dan ketua Kadin. Cukup lama. Kemudian saya pernah juga, dan ini lama kiprah saya, menjadi lurah Temyang Layang. Dari tahun 80 sampai tahun 2000. Luar biasa. Luar biasa. Nah, di saat itu memang banyak yang kami di masyarakat, karena kebetulan saya adalah lurah waktu itu, jadi dengan masyarakat banyak hal yang dapat kami perbuat. Dan semasa kita, kebetulan waktu itu ada Pak Jain sebagai bupati waktu itu, dan saya dinobatkan sebagai tokoh masyarakat. Nah, dari Pak Jain sampai sekarang rupanya melekat itu, dan kemudian berkaitan dengan Kabupaten Barito Timur. Saya terlibat dari awal perjuangan sampai terakhir keluarnya undang-undang. Berarti emang dari awal Pak ya? Ya, mungkin itu akan kita ceritakan nanti. Dan itulah yang kiprah saya di Kabupaten Barito Timur. Artinya sudah pensiun, tapi tetap masih di daulat sebagai tokoh masyarakat. Nah, itu kita tidak bisa menolak karena panggilan, dan kita memang sangat mencintai masyarakat. Baik, luar biasa sekali Bapak. Boleh dilanjutkan dengan Bapak Zain, bisa dijelaskan latar belakang Bapak? Silahkan Bapak. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya ucapkan terima kasih
atas kesempatan yang diberikan pada saya dan Pak Alen Ngepek untuk memberikan semacam ya testimoni atau gimana gitu masalah Batu Timur. Iya. Kalau saya latar belakang saya memang dengan Batu Timur ini karena lahir di Batu Timur, nah, dibesarkan di Batu Timur, sekolahnya di Batu Timur, jadi sudah tidak asing lagi. Hanya kalau berkaitan dengan Kabupaten Batu Timur dengan masa pemerintahan, nah, saya dipercayakan mulai tahun 2003 dipercayakan sebagai kepala daerah Batu Timur. Baru pemekaran Luar biasa. atas perjuangan beliau. Oh. Ini ketua tim perjuangan untuk pemekaran. Nah, itu mengabdi selama 10 tahun, percayakan 2 periode. Nah, itulah artinya kita mengejar supaya Kabupaten Pemekaran Batu Timur ini bisa mengejar ketertinggalannya dengan kabupaten lainnya di Kalimantan Tengah ini khususnya dan di Indonesia ini pada umumnya. Dan yang namanya pemekaran mulai dari nol, mulai tebas tebang dan sebagainya, saya tidak bisa ceritakan bagaimana artinya hal-hal yang kita hadapi. Namun kita bersyukur 10 tahun dan semua fasilitas pelayanan dan sebagainya sudah terpenuhi, terbangun itu dengan dana-dana yang sangat-sangat terbatas waktu itu. Kemudian pelayanan masyarakat kita tingkatkan. Karena cita-cita Batu Timur ini pemekaran dulu, yang utama adalah meningkatkan pelayanan masyarakat, kemudian mensejahterakan masyarakat. Karena waktu itu kita merasakan waktu masih kita bergabung dengan Barito Selatan, kita berurusan ke Bontok dengan kondisi jalan yang sulit sekali dulu. Ya untung kalau yang tempat kita berurusan itu ada orangnya. Kalau enggak kita harus nunggu. Nah, harus nunggu ini berarti harus apakah kita harus menginap, untung ada keluarga gitu bisa tuh. Nah, itu artinya pelayanan dari kemudian kesejahteraan kita sangat prihatin juga waktu itu masih sebelum kabupaten. Nah, oleh karena itulah kita berjuang dengan teman-teman kemarin bagaimana kita bisa bertemu mengejar ketertinggalan kita. Dan alhamdulillah kita sempat menjadi ranking 2 ketahanan pangan bertemu tingkat Kalimantan Tengah. Sampai kita dapat hadiah itu bendungan yang terbesar di Kalimantan Tengah yaitu Bendung Karau. Kita itu. Sehingga ya pada saat itu masyarakat kita ada geliat apa itu pembangunan dan sebagainya dan pendapatan masyarakat sudah ada. Nah, tapi setelah kita ganti, nah mungkin ganti bupati, ganti karakter dan sebagainya. Nah di sini mungkin kita nggak mengikuti kemarin. Hanya kita melihat kok stagnan gitu, nggak ada tempat terang. Nah oleh karena itulah kita berharapkan Batu Timur ini ke depan lebih baik lagi. Harapan kita. Ya. Dulu desa kita hanya 50 desa Batu Timur ini dulu. Nah, begitu kita pemekaran, kita mekarkan yang dusun jadi desa semua. Ini untuk mengejar mendekati pelayanan masyarakat tadi kan. Dulu kan orang dari Batuah harus ke Ampah dan sebagainya. Orang dari Dayu harus ke Ampah. Jadi akhirnya kita mekarkan sehingga pendekatan pelayanan. Dan kecamatan dari 6 jadi 10. Langsung ditingkatkan Pak ya. Itu aja kita. Luar biasa sekali Bapak. Jadi teman pemilih, beliau ini dua narasumber kita ini patut dikatakan tokoh masyarakat karena banyak sekali kiprah yang dilakukan beliau-beliau ini di khususnya Kabupaten Barito Timur. Oke Bapak, kita masuk tema kita yaitu Hari Pahlawan. Kalau kita berbicara Hari Pahlawan dan demokrasi itu memiliki hubungan yang erat karena pahlawan itu adalah pejuang kemerdekaan yang telah memperjuangkan hak-hak dasar bangsa, termasuk hak untuk hidup berdemokrasi. Nah, kita sebagai bangsa Indonesia memperingati Hari Pahlawan itu berarti kita mengenang perjuangan mereka dan melanjutkan nilai-nilai seperti persatuan dan kesatuan dan keberanian untuk terwujudnya demokrasi di Indonesia. Nah,
Di sini saya ingin menanyakan pendapat ataupun pandangan Bapak, bagaimana sih kaitan antara perjuangan para pahlawan dengan semangat demokrasi yang kita jalani sekarang? Ya, silakan Bapak Alan, boleh dimulai dulu Bapak. Ya, terima kasih. Ya. Pertama kita mengingat kepada semangat perjuangan yang dahulu, Iya, Pak. waktu kita mau memperoleh kemerdekaan. Iya. Jadi kita bangga dan luar biasa kagum akan semangat para pahlawan kita. Iya. Nah, apa sebab sehingga demikian besarnya pengaruhnya? Jadi waktu itu menurut saya bahwa semangat kita, semangat persatuan, kebersamaan dan satu tujuan untuk memperoleh kemerdekaan. Jadi tidak ada tujuan lain selain kemerdekaan, dan semuanya terarah ke sana, dan semangat kita tertuju ke sana. Kemerdekaan, Pak. Nah, berkaitan dengan sekarang, semangat di era demokrasi sekarang, Iya. jadi kelihatannya sudah agak berlebihan kemerdekaan kita. Kemerdekaan yang kalau kita lihat sekarang ya sudah hampir-hampir kelewatan. Kenapa? Kita melihat di berita-berita, artinya demokrasi, memang kita betul demokrasi, tapi sebenarnya demokrasi jangan sampai misalnya menyakitkan orang lain. Kita contoh saja ya, ini ada yang memaki-maki karena demokrasi kan. Demokrasi saya bebas, saya bebas. Iya, betul Ya. Pak. Tapi memaki-maki pemimpin sampai sekarang bisa memaki-maki presiden. Iya. Nah, jadi kelihatannya sudah agak kebablasan. Memang demokrasi kita sangat diperlukan, tapi harusnya semangat demokrasi ini dia dialaskan dengan semangat kebersamaan Iya, yang betul, di Pak. saat kita memperoleh kemerdekaan itu. Jadi sangat kebersamaan, saling menghormati, persatuan sangat dibutuhkan. Tanpa persatuan kemerdekaan kita tidak akan tercapai. Nah sekarang ini kita seolah-olahnya tidak ada tujuan. Iya. Jadi karena saling menjatuhkan karena kebebasan. Nah, jadi kiranya bisa kita di dalam menjelang memperingati Hari Pahlawan ini, artinya kita bisa melihat ulang, terutama para pemuda. Jadi pemuda memang itu adalah cermin masa depan kita. Peran penting Pak ya. Ya, jadi pemuda adalah cermin masa depan kita. Bagaimana sekarang pemuda itulah masa depan kita. Iya, betul. Nah kita beruntung sekarang wakil presiden yang pemuda. Nah, tergolong masih muda Pak beliau ya. punya gagasan yang luar biasa. Saya kira semangat beliau luar biasa. Jadi pemuda sebenarnya bisa memberi semangat yang luar biasa, dan artinya jangan sampai demokrasi kita menjadi demokrasi yang kebablasan, sudah di luar dari prinsip-prinsip demokrasi yang kita anut. Jadi kalau dulu ada demokrasi terpimpin, misalnya itu dulu. Sekarang kita hidup di dalam era demokrasi yang sekarang kita rasakan ini. Jadi saya tidak bisa menyatakan ini bukan demokrasi, tapi kita menyatakan bahwa kita bebas dan boleh menyatakan apa saja. Jadi saya rasa memang itu perlu menjadi perhatian kita. Iya, betul Pak. Mudah-mudahan terutama para pemuda, ya saya mengingatkan para pemuda dapat melihat bagaimana bangsa kita bisa maju berdasarkan semangat pahlawan kita yang dulu bersatu sampai ada semboyan bersatu kita teguh, bercerai kita jatuh. Jadi jangan sampai karena demokrasi yang
yang luar biasa sih, sudah menghilangkan semangat persatuan dan kesatuan Iya, kita. betul. Terima kasih. Iya. Boleh dilanjutkan Bapak Zain, silahkan. Ya, terima kasih. Jadi kalau tadi Pak Ren Ngepek ceritakan masalah pahlawan dan demokrasi, Iya, betul. itu harusnya memang seiring sejalan gitu kan. Karena yang kita perjuangkan itu ya demokrasi kan. Pada saat kita belum merdeka kan, demokrasi nggak ada yang kita rasakan. Oleh itu mungkin kita karena kita dalam rangka memperingati Hari Pahlawan, saya sedikit mencatat arti pahlawan itu dari buku Kamus Indonesia gitu kan. Jadi pahlawan itu adalah orang yang menonjol karena keberaniannya dan pengorbanannya dalam membela kebenaran, pejuang yang gagah berani. Nah, dan lebih luas lagi pengertian juga mencakup yang lainnya berjasa untuk bangsa dan negara, seperti yang olahraga. Nah, itu artinya Iya. pengertian pahlawan, Pahlawan ya, Pak, dari ya. Kamus Bahasa Indonesia. Kalau kita berbicara pahlawan, jadi kita tidak lepas dari sejarah bangsa Indonesia. Oleh karena itu kita juga ingat pesan almarhum Presiden RI yang pertama, Insinyur Soekarno, jas merah katanya kan. Itu jas merah itu kepanjangan dari jangan sekali dua kali melupakan sejarah. Nah itu termasuk pahlawannya. Kemudian kita berbicara masalah pahlawan. Kita mengenai perjuangan pahlawan bangsa Indonesia ini dapat kita bagi dua fase. Sebelum merdeka, setelah merdeka proklamasi. Nah, kalau masalah heroik dan patriotismenya mungkin sama. Sebelum merdeka itu hanya tidak disemangati dengan kebersamaan seperti kata Pak, bersatu kita. Nah, persatuan dan kesatuan belum terhimpun gitu. Jadi mudah dia domba oleh Belanda dulu. Nah, padahal di Sumatera ada, di Kalimantan ada, di Sulawesi ada, di Ambon ada, tapi tidak terakomodir gitu. Nah, sehingga mudah diadu domba. Nah, begitu artinya kita sudah proklamasi 1745, semangat persatuan muncul dan bersatu, dan puncaknya adalah di Surabaya 10 November itu. Nah, ini sudah berarti itulah perbedaan. Tapi kalau istilah patriotismenya, perjuangannya sama, ya mungkin kualitasnya. Kalau tadi itulah kita artinya bagaimana kita menyemangati, melanjutkan dari semangat perjuangan pahlawan kita. Kita harapkan hanya seremonial, peringati Hari Pahlawan dan sebagainya, tapi tidak sebenarnya seutuhnya kita bisa menyemangatinya. Karena yang kita hidup sekarang saat ini hasil artinya perjuangan pendahulu kita. Nah, bagaimana kita menghargai dan menghormati perjuangan mereka? Berarti ayo kita lanjutkan dengan semangat pahlawan mereka, patriotisme mereka, merasa memiliki Indonesia ini. Nah, contoh aja Bali Timur, maksud kita siapa aja yang bekerja di Bali Timur ini, termasuk bupati dan siapanya, harus benar-benar tulus ikhlas gitu. Karena kalau tidak dan merasa memiliki, kalau tidak ada itu tidak tumbuh perjuangan yang betul-betul murni gitu. Jadi ya kadang-kadang ya itulah kita harapkan, apalagi kaitannya dengan demokrasi tadi. Iya. Nah, demokrasi ini kan hasil perjuangan pahlawan. Tanpa ada perjuangan pahlawan merdeka, demokrasi belum ada. Nah, tapi demokrasi ini berkembang dan yang dipengaruhi oleh faktor politik. Nah, politik inilah yang meracuni demokrasi, yang kata Pak. Nah, arti kebablasan. Presiden RI ke-7 Pak Jokowi itu luar biasa, pengabdian dan sebagainya. Itu Pak, luar biasa. Nah, oleh karena itu kita harapkan, khususnya kata beliau tadi, generasi muda. Kalau seperti kami ini ya sudah paling-paling ya. Nah, hanya mungkin koreksi untuk generasi muda dan kita sekarang.
mungkin perlu ada bagaimana upaya kita untuk meningkatkan akhlak gitu. Karena akhlak inilah yang menjiwai kita kan menghormati orang lain. Wah, dulu tuh melihat guru tuh takut sekali dulu. Wah ya, sekarang wah jangan malah minta rokok dengan guru tuh. Artinya itulah ada perbedaannya. Jadi kita harapkan bagaimana peradaban kita. So, terkait peradaban. Nah, terhadap mempertahankan peradaban ini termasuk perjuangan kita. Bagaimana Indonesia ini ke depan. Oleh karena itu kita memang berpesan pada generasi muda, ayo kita lihat kita meneladani pahlawan-pahlawan kita dulu, bagaimana mereka berjuang dengan nyawa dan darah. Kita yang menikmati sekarang. Nah, kita bagaimana kita negara ini melanjutkan semangat pahlawan ini untuk kita ke depan kita lebih baik lagi. Luar Ya. biasa. Dan itu sementara kan. Luar biasa Pak. Jadi perjuangan demokrasi itu tugas kita semua sebagai warga negara Indonesia ya Pak ya. Apalagi generasi muda itu sangat mempunyai peran penting untuk Iya. masa depan yang akan Mereka datang. melanjutkan. Iya betul Pak. Oke, kalau kita berbicara tentang Hari Pahlawan ini kan pastinya kita tidak lepas ya Pak ya dari sejarah perjuangan daerah, Iya. khususnya Kabupaten Barito Timur. Di sini sejarah singkat pembentukan Kabupaten Barito Timur sehingga bisa menjadi kabupaten sampai sekarang itu bisa dijelaskan Bapak? Akan Bapak untuk sejarah singkatnya Pak? Ya. Sampai ada piagam karang Iya, kita juga. oh ya bisa dijelaskan Bapak? Memang Perjuangan panjang. sejarah ini panjang. Iya. Sejarah ini dari tahun 1964 Mm-mm. sampai tahun 2002 terbitnya undang-undang. Jadi saya membagi atas 3 tahap perjuangan. Jadi perjuangan memperoleh kabupaten kita ini memang sungguh luar biasa. Luar biasa. Jadi 3 tahapan itu, yang pertama tahapan tahun 1964 sampai tahun 1980. Mm-mm. Ini dinyatakan dengan ditetuskannya Piagam Karanglangit, Piagam Karanganyar. dan hasilnya Mm-mm. terbentuklah Kabupaten Administratif Barito Timur. Dan di masa ini memang orang-orang yang disebut pejuang-pejuang adalah memang dari seluruh tokoh masyarakat. Iya, Nama-namanya ada di Tugu Karanglangit. di Karanganyar ya Nah, itu untuk sampai tahun nama-nama. 1980. Jadi kita hasil perjuangan mereka, kita diakui menjadi Kabupaten Administratif Barito Timur. Kemudian pada tahap yang kedua, dari tahun 1980 sampai 1999. Nah, dalam tahap ini ada satu masalah sehingga pada tahap ini menjadi tahap yang sangat sulit. Jadi, karena apa? Karena perubahan administrasi pemerintahan waktu itu, yang mana status kita dari tahun 1964 sampai 1980 itu masih Kabupaten Administratif, tapi dari tahun 1980 antara 1999 perubahan status kita dari Kabupaten Administratif menjadi pembantu bupati Barito Selatan, wilayah Barito Timur, yang posisinya tidak jelas. Tapi yang kewenangannya. ya artinya yang pasti bahwa kita tidak akan bisa meningkat menjadi kabupaten. Kabupatennya. Nah, melihat yang demikian, maka timbul satu gagasan dari beberapa tokoh, ini tidak bisa didiamkan. Nah, kita harus berjuang, harus mengembalikan posisi kita menjadi kabupaten administratif. Nah,
muncullah beberapa orang penggagas, dan ini penggagas. Sehingga kita harus membentuk satu tim atau satu panitia atau satu tim ya. Tapi waktu itu disepakati panitia. Nah, maka terbentuklah waktu itu panitia yang namanya Panitia Penyalur Hasrat Rakyat Batu Timur. Nah, dengan ketuanya Pak Imerdio dan wakil ketuanya Bapak beliau ini, Bapak Bandung Wijaya Hasim, dan sekretarisnya saya. Oh, iya, Bapak sendiri ya Pak ya? Jadi pelakunya masih hidup. Iya. Sekretarisnya Bapak. Dan beberapa orang anggota lainnya, saya tidak sebutkan karena ada lengkap waktu itu juga anggotanya, dengan semangat bahwa kita harus mengembalikan posisi kita sebagai kabupaten administratif harus dikembalikan. Nah, karena perjuangan itu sungguh luar biasa, maka kami seringkali mendapat tekanan-tekanan, dan pernah kami dikatakan mau memberontak. Batu Timur memberontak. Nah, intel dari podium, dari polisi berkeliaran di sini, mengintimidasi kami panitia, termasuk Bapak beliau, saya sering dengan Pak Imerdio. Dan akhirnya Pak Ketua Pak Imerdio waktu itu membuat surat langsung ke Pak Bupati, Pak Gubernur, membuat surat ke Pak Gubernur dan ke pusat, ke Kementerian Dalam Negeri. Dan kebetulan pada saat itu Pak Gubernur waktu itu Pak Gara datang mengunjungi kita di sini. Nah, saat itulah ada kesempatan kami menyerahkan surat permohonan termasuk proposal seadanya Kabupaten Batu Timur ini kepada Pak Gubernur. Langsung ke Pak Gubernur ya Pak? Iya, pada Pak Gubernur. Dan waktu itu saya dengan Pak Imerdio, Pak Ketua, langsung setangan kepada Pak Gubernur. Jadi bilang Pak Gara, mana yang lainnya? Ada. Nah, yang lainnya itu bilang Pak Gara dikirim ke Palangkaraya, ke DPR Palangkaraya, ke DPR Buntok, dan ke DPR Pusat. Nah, disampaikanlah surat itu dengan tujuan bagaimanapun juga bahwa posisi Kabupaten Batu Timur ini harus kembali ke Kabupaten Administratif atau langsung menjadi definitif. Nah, sampai di situ perjuangan kita, kemudian masuk kepada tahap yang ketiga dari tahun 99. Nah, dari tahun 1999 sampai terbitnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2002 itu memang banyak hal yang terjadi. Berdasarkan undang-undang kemasyarakatan pemerintahan waktu itu, bahwa terbukanya kesempatan kita ada untuk memperjuangkan kabupaten itu dimulai dari kongres, Kongres Kalteng yang kedua, dan di saat di kongres itu kita tetap menyampaikan keinginan kita menjadi kabupaten, dan itu terbuka jalan, dan kemudian kita kembali kepada perjuangan kita, yakni melalui pemerintahan Kabupaten Batu Selatan. Kita membuat proposal. Ya, membuat proposal. Nah, di samping itu memang pada saat itu kami diutus langsung waktu itu diketuai oleh Bapak Dr. Andes Batlojen dari
Palangkaraya dan dari Pak Asmadi Randi dari Palangkaraya dan saya Bapak dari sini Mm-mm. langsung ke Mendagri Masuk ke menghadap Dirjen menyampaikan persoalan kita sesudah disetujui oleh Pak Bupati Barito Selatan, kemudian direkomendasi oleh provinsi, dan di sana kami mendapat sambutan oleh Dirjen di Mendagri Mm-mm. bahwa memang Kalimantan Tengah belum ada mengajukan pemekaran kabupaten. Pemekaran. Mm-mm. Sedangkan waktu itu Pak Rapodin Hamarung sebagai pejabat gubernur Mm-mm. berkoar-koar ada 10 rencana pemekaran kabupaten. Kabupatennya. Tetapi sesudah diteliti di sana di Dan Dirjen, tidak ada Pak ya. ya kami sampai dibawa kepada ruang tempat penggodokan pemekaran ini, tidak ada di sana. Dan kami diminta ya kalau ada proposalnya kita serahkan. Jadi kita serahkan punya kita Mm-mm. di sana, dan walaupun memang proposal belum sempurna juga, jadi banyak kekurangannya. Maklum kita masih belum dapat informasi yang jelas tentang persyaratan kabupaten. Mm-mm. Nah, sesudah kita kembali dari Jakarta dan akhirnya bahwa semua calon kabupaten yang dulu ada 4, nah sesudah kami pulang dari Jakarta semuanya muncul. Langsung muncul semua Pak ya. Dari 4 menjadi 8. Asalnya kan Kabupaten Medan Timur, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Lorong Raya, dan Kabupaten Katingan. 4 itu. 4 sebelumnya Pak ya. Ya, itu dulu. Nah, dan perjalanan, waktu berjalan sungguh luar biasa. Banyak tantangan. Kabupaten Batu Timur hampir tertinggal. Sempat ditolak. Ya, hampir tertinggal. Karena ulah kita sendiri. Mm-mm. Kenapa itu Pak? Ulah orang-orang yang harus akan Ada sabotase. kekuasaan harus akan popularitas, Mm-mm. ingin namanya dipuji sebagai pejuang. Iya. Saya 3 kali yang luar biasa mengatasi hal itu. Mm-mm. 3 kali. Langsung Bapak Hampir, sendiri. ya, hampir kita tidak bisa ikut. Tidak diloloskan. Tidak Ya. diluluskan. Yang pertama waktu ada seminar kebudayaan di Pasar Panas. Seminar di Pasar Panas, dan hadir waktu itu dari pemerintah Kabupaten Batu Selatan, ada bupati, ada dandim, ada kepala kepolisian. Mm-mm. Semua pemerintah hadir. Entah kenapa salah satu dari kita Mm-mm. di sini yang berbicara sehingga menyinggung bupati. Mm-mm. Menyinggung bupati waktu itu Pak Diran. Hampir Pak Diran langsung pulang. Kecewa. Ya, Mm-mm. kalau tidak ditahan oleh dandim, tunggu sampai selesai. Sedangkan waktu itu kita sedang memperjuangkan Ya. Batu Timur ini. Mm-mm. Jadi waktu mereka sudah pulang, kami berkumpul. Karena apa? Sesudah itu Pak Diran sebagai bupati sama sekali tidak mau dihubungi lagi. Mm-mm. Sudah kecewa ya Pak ya. Ya, beliau kecewa. Entah sampai sekarang saya belum tahu bisa kecewa. Ya. Jadi kami rapat kembali, saya lagi yang disuruh untuk mengurus bagaimana artinya supaya Pak Diran ini
mau memperhatikan kita. Karena apa? Tanpa rekomendasi, tanpa persetujuan bupati, kita di sini Nggak tidak bisa, mungkin, ya. tidak mungkin. Mesti di bawah, berserah Ya, tidak mungkin. Itu dasar. mekanisme. Ya, kalau tidak salah 6 kali saya membawa rombongan ke Guntur. Yang keenamnya waktu itu saya dengan 2 teman, Pak Arta Siganto dengan Pak Dino dari Ampak, datang menghadap Bupati. Kebetulan hari itu kami diterima. Luar biasa. Ya, kami diterima dan beliau mengatakan saya siap membantu Batu Timur asal bapak-bapak berjanji. Apa janjinya? Saya bilang, saya duduk seperti bupati, saya duduk. Jadi apa janjinya? Aku bilang saya bilang, bapak-bapak jangan sama sekali membawa orang yang namanya ini mengurus urusan Batu Timur menghadap saya. Jadi kami orang tiga nih sama. Saya bilang ya udah siap. Iya. Siap. Nah, kalau apa siap, saya siap membantu. Besok bawa proposal, kasihkan pada saya akan merekomendasi ke DPR dan itu akan dikirim ke pusat. Baru terbuka jalan. Ya, kalau bupati punya rekomendasi, Iya. Nggak bisa Pak ya, karena mekanismenya seperti itu. Nah, sudah itu pada waktu Kongres Kalimantan Tengah, kami rombongan itu ada orang 8 orang atau 10 orang waktu itu di Kongres. Tetap mengajukan dan itu diterima, artinya usulan. Tapi ada 1 orang di antara kami, rombongan itu tanpa kompromi dengan ketua rombongan mengatakan bahwa kami kabupaten, kalau kami kabupaten nanti kami akan pemilu sendiri. Jadi ya seperti itu Pak ya. pemilu sendiri. Padahal ada aturan tersendiri. Iya. Nah, jadi bilang dirjen waktu itu, ada dirjen dari Kemendagri, dia datang waktu hadir pada waktu kongres itu. Jadi bilang dirjen, ini ada aturannya. Iya. Nah, kalau kalian Batu Timur mau pemilu sendiri, ya silakan aja kalian. Silakan aja. Ini ada aturan. Nah, jadi dirjen sudah nggak mau bilang lagi. Iya. Nah, jadi misalkan ini celaka kita. Celaka kita. Saya lagi disuruh mereka mendatangi dirjen. Waktu itu menginap di rumah gubernur dan saya ada 1 orang teman saya mendatangi dirjen ke rumah gubernur. Jadi bilang dirjen, begini aja, kalau memang itu tidak suara kalian sebagai suara rakyat, wakil rakyat, kalian pulang hari ini, minta surat pernyataan di seluruh kecamatan. Masyarakat Batu Timur menyatakan bahwa kami siap ini. Pakai surat pernyataan Pak ya. Ya. luar biasa. Luar biasa. Jadi kami pulang, waktu itu langsung pulang. 1 hari keliling 5 kecamatan. Waktu itu masih 5 kecamatan. Masih 5 kecamatan. Selesai, bawa kembali langsung kirim ke Jakarta. 2 kali. luar biasa. Itu apa namanya, halangan-halangan ya, halangan-halangan ya, kebetulan artinya ya terus kena saya yang jadi jadi tumbal. Sasarannya Pak ya. Iya, jadi puji syukur bahwa kita sampai akhirnya tahun
2002 2002 kita diakui. menjadi Kabupaten Barito Timur Pak ya. Ya. Luar biasa Dengan sekali. Panjang. 8 kabupaten. Bersama 8 kabupaten. Luar biasa. Jadi untuk menjadi Kabupaten Barito Timur ini pasti melewati perjalanan yang panjang Pak ya. Luar biasa. Hampir gagal. Iya, udah berapa kali turun, naik lagi. Iya. Ada yang termutasi tadi. Iya. Dan Bapak langsung yang turun tangan Iya. Pak ya, luar biasa. Ya kebetulan akhirnya dari awal sampai akhir saya tuh tidak pernah lepas. Mm-mm. Ya. Dari stafnya bapak beliau, saya masih muda, Iya. muda sekali. Ya. Jadi semangatnya masih semangat perjuangan masih Membara. Luar biasa Bapak. Jadi pastinya kan itu pasti Bapak ditemani beberapa teman-teman atau tokoh-tokoh lain ya Pak ya pada saat Iya. pembentukan Kabupaten Barito Timur itu. Jadi beliau-beliau ini merupakan sosok tokoh masyarakat yang sangat berperan penting untuk kemajuan ataupun perjalanan menuju Kabupaten Barito Timur. Luar biasa Bapak. Nah, sebelumnya Bapak Zain kan pernah menjabat ya Pak ya, menjadi bupati di Kabupaten Barito Timur. Pasti kan banyak melewati perjalanan maupun tantangan-tantangan. Nah, menurut Bapak bagaimana sih partisipasi atau peran masyarakat sehingga dapat terbentuknya Kabupaten Barito Timur? Nah, lalu apa aja sih kendala-kendala atau tantangan-tantangan yang Bapak lewati selama di Kabupaten Barito Timur? Silakan Bapak. Karena mungkin kalau masalah kronologis terbentuknya tim beliau tadi. Iya, sudah jelaskan oleh Bapak. Saya hanya melanjutkan Mm-mm. begitu terbentuk untuk melaksanakan ya kegiatan bagaimana kabupaten definitif. Iya. Nah, itu tadi mulai nol kita, Mm-mm. kemudian semangat kita bagaimana karena ini kita merasa kita putra daerah pertama. Mm-mm. Maksudnya bagaimana daerah saya ini harus sama dengan daerah lain. Nah, oleh karena itu juga seperti kata beliau tadi, 10 tahun ini tidak begitu mulus kan Perjalanan. perjalanan. Apalagi jujur aja gitu. Nah, kita ya mungkin ada kesalahpahaman isu yang seakan-akan saya ini bukan putra daerah di sini. Iya, betul. Nah, tapi itulah logika ada romantikanya kan, gitu. Nah, tapi itu saya anggap sebagai apa itu untuk meyakinkan saya bahwa ini akan kita bersama-sama dengan tokoh-tokoh masyarakat yang masuk kuliah ini. Dalam pas saya ya mulai dari nol kan sampai dan tadi kita selama itu dengan dukungan masyarakat, partisipasi masyarakat cukup bagus. Apalagi setelah kita bentuk desa-desa, kita mencatatkan yang dusun di desa semua. Dan waktu itu saya memperjuangkan desa ini di Kementerian Dalam Negeri sana tidak mudah gitu. Karena persyaratan desa itu minimal harus 100 kakak. Ya. Syaratnya Pak ya. Ya, Mm-mm. jadi kata saya dan mereka di Kementerian Dalam Negeri, kalau kami standar untuk orang Jawa, kami Kalimantan sampai kiamat mungkin nggak bisa jadi desa. Betul. Nah itu, saya ini bagaimana meyakinkan mereka dan sebagainya, ya memahami mengerti. Dengan perjanjian catatan kata mereka, apa Pak? Oke, saya siap menerima administrasi untuk menambah penduduk kami kan. Untuk memenuhi syarat yang Ya, 100 syarat kakak itu. tadi Pak ya. Kemudian dari anggaran kita 2 tahun kita masih oleh Kabupaten Induk Barito Selatan. Tahun anggaran pertama kita hanya dikasih 75 M. Untuk anggarannya Pak ya. Ya, gaji pegawai 60 M. Jadi hanya 15 M. Untuk apa? Dalam saya 15 M. Akhirnya saya panggil semua kepala dinas. Ayo, ini kita bagi dan 15 M. Kalian sewa rumah untuk dapat kantor kita dulu. Karena begitu kita diresmikan sebagai kabupaten, pelayanan sudah jalan. Cari rumah. Nah, kemudian baru kita berjuang ke pusat, bagaimana supaya dana-dana kita aman, baru dana itu tidak dari Barito Selatan saja, dari Kabupaten langsung dari pusat, Langsung dari pusat. kalau bisa jalan.
Itu tadi sama di kota dua tadi. Lika-likunya gitu. Pastinya kan peran partisipasi masyarakat tuh sangat Ya, bagus. bagus ya, Dulu sangat penting Pak. sempat kita ya itu kita mendapat predikat pemerintahan Kabupaten Pemekaran urutan pertama. Pernah sempat itu? Sempat Ya. dapat predikat seperti Ya, itu. predikat. Nah, kemudian kita mendapat predikat penyangga ketahanan pangan tingkat Kalimantan Tengah. Urut 2. Kita kalah dengan Kapuas. Tapi luar biasa Pak, dapat iya. nomor kedua. Nah, itu tuh kalah kita oleh kabupaten yang lama. Oleh itu kita kemarin dapat Bendung Karau. Bendung Karau itu bendungan yang besar di Kalimantan Tengah. Kemarin ada 4 kabupaten yang rebutan. Nah, kita akhirnya menang, unggul. Itu tadi kita ada nilai tambah kita mendapat predikat yang urutan kedua, penyangga ketahanan pangan. Luar biasa. Nah, dan waktu itu luar biasa masyarakat kita petani sejahtera. Karena kita subsidi pupuk, subsidi bibit dan sebagainya. Irigasi yang rusak itu kita perbaiki. Kesejahteraan Iya, petani. luar biasa. Dulu kita melihat masyarakat di pasar Ampas Tengah ini sampai jam 3 jam 4 pun masih interaksi. Masih ramai Pak ya. Sekarang jam 9 jam 10 sudah. Nah, jadi di sana kita melihat bahwa harus kita, seperti kata saran saya Pak Bupati yang baru terpilih, ini masyarakat menunggu apa? Kalau orang yang sakit itu apa obatnya? Yang ditunggu masyarakat. Bagaimana mereka bisa daya beli mereka kuat? Di masa pengangguran itu berkurang dan sebagainya. Masyarakat miskin harus berkurang dan sebagainya. Itu yang ditunggu masyarakat. Iya. Karena kalau dulu saya sampai harga karet saja saya kejar ke Banjarmasin sana, jangan sampai ada terlalu jauh. Kenaikan. Iya. Tapi padahal kalau kita itu nggak ada untuk kita, tapi itu tadi, tapi untuk masyarakat itu semua luar biasa. Pastinya masyarakat yang merasakannya Iya, Pak ya. betul. Kita berbicara demokrasi ya Pak. Demokrasi kan dan pembangunan itu saling keterkaitan dan seringkali itu memperkuat satu sama lain. Nah, di mana demokrasi yang baik itu dapat menciptakan kondisi untuk pembangunan yang berkelanjutan, inklusif dan adil. Nah, menurut Bapak nih, bagaimana sih pandangan Bapak tentang pembangunan dan kaitannya demokrasi di Barito Timur dari sebelum-sebelumnya hingga sampai saat ini? Silakan Bapak. Ya, terima kasih. Memang tidak mungkin bahwa demokrasi yang baik, berjalan dengan baik, itu sangat mempengaruhi pembangunan. Dan apa-apa yang kita rencanakan dapat terlaksana dengan baik. Saya rasa memang tidak bisa ditinggalkan bahwa demokrasi ada kaitan erat dengan suksesnya pembangunan. Nah itu kita rasakan sekarang terutama di Barito Timur ini. Dan pada masa Padain sudah jelas ya, itu yang kita rasakan. Hanya memang kadang-kadang sangat tergantung pada manusianya juga. Jadi seiring dengan misalnya pergantian pemimpin, jadi kadang-kadang ada hambatan demokrasi. Nah, sehingga pembangunan agak terhambat Pak ya. beda. Nah, jadi buktinya waktu itu, waktu Pak Jain, saya sungguh merasakan bahwa beliau memang benar-benar melaksanakan, misalnya di dalam proyek. Jadi beliau menyerahkan kepada memang yang bertanggung jawab terhadap proyek. Jadi misalnya kepala dinas, jadi semuanya berdinas. Dan saya waktu itu sebagai ketua Kadin, jadi melaksanakan tugas saya, artinya kepala rekanan sebagai koordinator penghubung pemerintah dengan pengusaha. Jadi kami memang sangat menikmati. Jadi berfungsi sekali. Adanya keadilan. Iya, karena beliau langsung kepada, jadi
saya dipanggil oleh kepala dinas, ini proyek kita, nah mana ke kanan, jadi berjalan dengan baik. Berjalan baik. Tapi seiring dengan perkembangan, ya Pergantian kepemimpinan. ya berganti kepemimpinan. Beda Lain juga lagi Pak kan. ya. Dan bagi rekanan ya menyesuaikan dengan keadaan. Nah itulah artinya bahwa sangat ada keterkaitannya. Artinya demokrasi yang baik Baik. akan memuluskan Pembangunan. Baik. Ya. Baik Pak. Jadi kalau kita kaitkan semangat pahlawan Pak, khususnya Kabupaten Barito Timur ini kan dengan situasi demokrasi yang masa kini, nah untuk nilai perjuangan yang penting itu menurut Bapak yang perlu kita jaga untuk generasi muda atau penerus, bisa Bapak jelaskan? Yang pertama, saya tadi seperti kata Pak tadi, kebersamaan dan persatuan. Itu dulu. Kalau kita Kuncinya Pak ya. bersatu bersama, jadi kita artinya untuk menghadapi ini, wah, harus ada keadilan tadi. Keadilan tidak harus sama rata, tidak. Nah, sesuai porsinya harus seperti itu. Jadi itu tadi. Ini ya, seperti saya katakan contoh tadi Pak, seperti zaman sebelum merdeka, bagaimanapun semangat pahlawan dan sebagainya, heroik dan sebagainya, tapi tanpa mereka ada persatuan manusia, jadi tidak bisa kan. Nah begitu sudah merdeka, baru kita ada bersatu. Artinya puncaknya yaitu 10 November di Surabaya. Nah, itu menunjukkan bahwa kita bersama-sama dan sekaligus membangun demokrasi yang gimana. Jadi Barito Timur ini kalau demokrasi masih dalam artian perlu ya pembinaan dan penataan baik. Jadi kembali tergantung kepada karakter pemimpinnya kan. Ya. Karena ini yang membuat regulasi, membuat kebijakan. Jadi beda kepemimpinan, beda juga ya Pak ya. Oh iya, itu pemimpin. Betul. Jadi setelah masa perjuangan yang bapak-bapak lewati itu kan pastinya ada tantangan untuk membangun daerah. Nah, jadi bagaimana sih pandangan bapak-bapak terkait perkembangan baik pendidikan, kesehatan, ataupun sosial budaya di Kabupaten Barito Timur ini, Bapak? Memang pembangunan kita juga mengakui bahwa kita sudah lebih maju lagi dari. Jadi baik bidang pendidikan, kesehatan, Iya. masyarakat, ekonomi berkembang sesuai dengan zaman. Betul. Pak. Jadi memang perkembangan itu tetap dipengaruhi oleh demokrasi yang Baik. sehat, yang sehat dan didukung dengan semangat itu tadi Bersama. kebersamaan. Kalau tidak ada kebersamaan, saling menjatuhkan, kita akan jalan terdepan malah mundur. Betul. Jadi saya rasa untuk Barito Timur kita akan tetap jalan baik dan memang banyak lika-likunya yang harus dihadapi dan sangat bergantung kepada penguasa yang memegang peranannya. Jadi kita masyarakat ini artinya melihat dan menikmati apa yang pimpinan baru laksanakan. Betul. Ya, jadi memang kadang-kadang ada perlu dikritik, tapi bagi saya memang saya jarang pernah mau mengkritik ya. Pak Jai juga saya nggak pernah. Saya juga. Ya. Kadang-kadang kritik kita membangun dan sebagainya kadang-kadang salah anggapan. Belum tentu diterima ya Pak ya. Ya, seharusnya. Padahal kalau saya sendiri
orang mengkritik saya, oh berarti orangnya punya perhatian. Apalagi kalau materi kritikannya itu untuk membangun sebuah ini, itu jadi perhatian kita. Jangan takut kritik. Betul. Oke, jadi sebelum kita menutup episode kita hari ini, mungkin dari Bapak sendiri di momen Hari Pahlawan ini, apa sih pesan ataupun harapan Bapak untuk generasi muda atau penerus bangsa, khususnya di Kabupaten Barito Timur, ke depannya Bapak? Silahkan. Ya, mungkin semacam testimoninya. Yang pertama artinya dalam rangka kita memperingati Hari Pahlawan 10 November tahun 2025 Barito Timur. Yang pertama adalah marilah kita lanjutkan semangat para pahlawan pejuang bangsa pendahulu sesuai dengan spesialis kita, apa yang kita telah dapat lakukan sesuai dengan kemampuan kita. Artinya dengan ketulusan, dengan patriotismenya dan sebagainya. Dan kemudian kita hargai dan hormati jasa para pahlawan ke semua bangsa. Jadi dalam rangka memperingati Hari Pahlawan ini jangan hanya seremonial, harus punya ada bekas apa yang bisa kita ambil dari pahlawan itu. Nah, contoh kemarin saya mau membangun makam pahlawan itu Pak di Kandris itu. Saya sudah dapat persetujuan dari Kementerian Sosial karena saya menilai makam pahlawan yang sana dulu sudah tidak representatif lagi di lingkungan rumah masyarakat dan sebagainya. Kemudian tiap ada acara dan sebagainya terlalu jauh di sana dari ibu kota kabupaten, dan kemudian juga terganggu ini lalu lintas. Nah, jadi kita anggap ya di sana tetap di sana artinya ada tugu bahwa di sana pernah ada makam pahlawan. Ya apa itu? Nah, kita kemarin kita usulkan disetujui oleh Menteri Sosial tuh. Jadi kemarin oleh Menteri Sosial siapkan sertifikat Pak, kemudian buktikan Anda pemerintah daerah apa yang dibangun dulu. Pakai dulu kah atau ada kerjaan-kerjaan yang apa yang penting ada bukti bahwa pemerintah daerah sudah ada pekerjaan. Nah, tapi tadilah begitu sudah saya sudah tidak lagi, malah bermasalah kemarin. Ya, sampai ada jadi kriminalan kan. Nah, sampai pidana akhirnya kan. Padahal hanya sepele aja. Katanya ada markup harga tanah. Nah, padahal malah di sana itu kebetulan dulu kita ada membangun PLTO itu. Nah, ada ganti rugi PLTO, naik harga tanah. Jadi padahal masyarakat itu ya kita anggaplah senanglah kita karena tanah masyarakat ini lakukan. Nah itu. Nah, tapi saya nggak tahu kemungkinan yang berikutnya. Jadi sampai sekarang jadi padahal waduh. Saya ditanya kemana orang, gimana ini lanjutannya untuk makam pahlawan. Nah, saya nggak tahu saya kalau jadi itu tadi. Jadi sedikit saya jadi dengan semangat perjuangan para pahlawan ke semua bangsa ini, marilah kita wariskan khususnya kepada generasi muda. Karena mereka yang akan melanjutkan gitu, semangat ini. Dan yang catatan bahwa seperti apa yang kata Pak Ali tadi, tanpa didukung rasa kebersamaan, persatuan dan sebagainya, bagaimanapun semangat pejuang pahlawan kita ini tidak akan maksimal tanpa ada kebersamaan tadi. Itu artinya testimoni kita, dan mungkin kami secara pribadi mengucapkan selamat memperingati Hari Pahlawan 10 November 2025 ini. Semoga pengabdian para pahlawan mendapat balasan dari Allah SWT, dan kita yang saat ini melanjutkan pembangunan diberi kemampuan untuk melanjutkan perjuangan para pahlawan ke semua bangsa.
untuk Bapak ada tambahan Bapak terkait harapan dan pesan untuk generasi muda spesial Hari Pahlawan ini Bapak? Silahkan. Terima kasih. Dan dalam kita menghadapi Hari Pahlawan tanggal 10 November nanti, terutama khusus pada para pemuda, artinya jangan sama sekali melupakan sejarah, artinya bagaimana semangat para pahlawan untuk memperoleh kemerdekaan kita ini. Dan semangat itu diperoleh karena kebersamaan. Dan saya rasa itu menjadi suatu fondasi yang luar biasa untuk para pemuda berjuang masa depan. Karena masa depan kita tergantung pada pemuda-pemuda yang brilian, yang punya ide yang luar biasa, dan menjadi pahlawan-pahlawan pembangunan yang akan datang. Jangan lupa kesatuan dan persatuan. Bersatu kita teguh, bercerai kita jatuh. Wah, luar biasa sekali teman pemilih, obrolan kita pada episode hari ini. Tidak terasa kita sudah di penghujung episode spesial Hari Pahlawan. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya, sudah menjadi narasumber hari ini dan penjelasan yang sangat informatif. Semoga obrolan kita ini dapat memberikan wawasan kepada teman pemilih semua yang menonton podcast pada episode hari ini. Teman pemilih, mari kita lanjutkan perjuangan mereka dengan menjadi warga yang peduli, aktif dan jujur dalam berdemokrasi. Semoga semangat perjuangan para pahlawan terus hidup di hati masyarakat. Dan tentunya jangan lupa tonton terus podcast KPU Kabupaten Barito Timur dengan menekan tombol like, comment, and subscribe supaya tidak ketinggalan episode-episode berikutnya. Saya Nurbaiti Putri, izin pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.